Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Kita telah membahas muqaddimah dan awal-awal tentang makruhat as-salat, yaitu hal-hal yang makruh dalam salat atau yang makruh yang berkaitan dengan salat. Hal-hal yang makruh dalam salat itu banyak, dan kita telah membaginya dengan dua bagian, yaitu bagian pertama meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah salat. Meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah salat, maka ini bisa menjadi makruh. Bisa menjadi makruh. Ini yang pertama. Kemudian apa saja hal-hal yang menjadi sunnah dalam salat yang kalau meninggalkannya makruh jika tidak ada hajat, seperti meninggalkan doa istiftah, walaupun tidak apa-apa, ya, maksudnya tidak haram, juga tidak menaruh kedua tangan ketika berdiri dan membaca, yaitu tidak bersedekap, maka ini juga makruh. Terus meninggalkan takbiratul intiqal, ya, maka ini makruh. Makmum ataupun orang yang salat sendiri, kalau dia tidak mengatakan Allahu Akbar di takbiratul intiqalnya, maka makruh walaupun sah salatnya, makruh. Juga tidak bertasbih atau bertahmid ketika sujud atau ruku' atau sujud. Tidak baca apa-apa maka ini makruh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian tidak berdoa saat sujud atau di tengah-tengah antar dua sujud tidak ada doa, maka ini makruh. Kecuali kalau mepet waktunya atau ada hajat atau memang dia makmum dan hanya ikut imam. Juga meninggalkan doa di akhir salat, maka ini makruh. Kecuali kalau misalnya memang ada hajat untuk cepat-cepat selesai salat atau imam sudah salam dan dia tidak berdoa, maka ini enggak apa-apa. Taib al-qism al-thani, yang kedua kita telah bahas hal yang makruh, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat atau diminta untuk meninggalkannya namun tidak sampai derajat haram. Maka disebutkan oleh penulis hafizahullah beberapa. Yang pertama kita telah bahas awal-awalnya, yaitu al-iltifat fi sholati bil unuq, menoleh saat salat, ya, menoleh saat salat dengan lehernya menoleh, maka ini makruh. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan ala 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa an. Allah Ta'ala masih menghadap kepada hamba dalam salatnya selama dia tidak menoleh. Dan jika dia menoleh maka Allah Ta'ala berpaling darinya. Tapi ini tidak disebut, tidak dikatakan batal batal amalannya, tidak. Maka dihukumi oleh para ulama Syafi'iyah terutama ini makruh, tidak sampai haram kalau dia menoleh dengan lehernya juga. Dan kata Nabi SAW, al-iltifat fi shalah, menoleh dalam salat itu, kata Nabi SAW, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd, itu suatu potongan atau
pencurian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya hamba sehingga pahalanya kurang. Tetapi ini tidak menjadi haram. Apalagi kalau ada hajat, maka dikatakan oleh penulis amma in kana liltifatu lil hajatin kamuraqabati aduwin aw ghairihi fala yukrah. Adapun kalau misalnya menolak itu karena ada hajat seperti mengintai musuh, melihat musuh atau lainnya seperti kondisi takut ada hewan, ada suara, kemudian takut diterkam atau ada apa, maka menoleh dengan kepala dan juga dengan leher, maka ini tidak dimakruhkan ketika ada hajat seperti ini. Ya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu Nabi SAW pernah melakukannya. Ya. Dan kata Abu Dawud, Rasulullah SAW juga pernah mengutus seseorang pada malam hari untuk menjaga, dan Nabi SAW juga pernah menoleh. Ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafitu fi salatihi yaminan wa shimala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh saat salatnya ke kanan dan ke kiri. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sampai karena ada hajat ya, namun tidak sampai ke belakang nolehnya gitu loh. Wala yalwi unqahu khalfa dhahri, jadi tidak sampai noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang enggak, karena noleh ke belakang ini membutuhkan apa? Dada juga miring gitu loh. Dada juga miring pastinya gitu. Kalau noleh ke belakang dada enggak miring, nah ini yang aneh. Ini yang coba dadanya tetap kayak gini. Ya, kemudian noleh ke belakang. Pak Amin bisa nggak Pak Amin? Pak Amin. Pak Amin duduk sini aja Pak Amin. Kalau duduk situ takutnya tidur. Oh iya. Biasanya Pak Amin di sini Pak Amin. Biasanya Pak Amin di sebelah sini. Oh gitu. Oh di biar seimbang, masya Allah. Ya. Oh ya. Ya, taib Pak Amin. Yang penting dapat pahalanya Pak Amin. Yang penting dapat pahala. Yang penting dapat pahala. Ah. Kenapa dipanggil-panggil Pak? Dipanggil-panggil dari Amin, Amin gitu. Manggilnya juga nggak pakai Pak lagi, masya Allah. Ya. Iya. Tapi itu suara keluar nggak? Oh gitu. Pakai itu aja. Bisa nggak pakai itu? Atau dua-duanya bisa? Iya, jangan marah Pak. Ya. Iya. Oh iya. Ya. Tapi masih sama pakai ini nggak Pak? Ini nggak berfungsi. Oke. Nah gini aja lah. Gini kedengeran Pak? Iya. Masya Allah. Senyum lah Pak, senyum. Oke. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizallah, amal iltifatu bis sadri bian yahuluhu 'anil qiblati fa innahu yubtilu as-salata li tarki ruknil istiqbal. Adapun menoleh dengan dada, ya nyamping, apalagi ke belakang, nyamping dengan dadanya juga nyamping, maka ini yahulu 'anil qiblah. Ini menghalangi dia dari menghadap kiblat berarti kan? Fa innahu yubtilu as-salah. Maka ini membatalkan salat. Jadi kalau misalnya nolehnya dengan dada juga, maka batal salatnya. Apa alasannya? Alasannya yaitu terhalang dari rukun yaitu menghadap kiblat, karena di antara syarat sah salat atau juga rukun ya,
itu adalah istiqbal al-qiblah pada keumuman salat. Istiqbal al-qiblah di sini kalau berdiri jelas seluruh dari tubuh bagian depan itu menghadap kiblat. Kecuali yaitu kepala dan leher. Kenapa? Karena pernah ada hadisnya Nabi SAW melakukan penolehan. Lantas bagaimana kalau dada itu kan ruku' dan sujud itu tidak menghadap kiblat, melainkan menghadap tanah, menghadap bawah. Maka tentu ini dikecualikan karena Rasulullah SAW pun ruku' dan sujud. Jadi tidak bisa membantah hal ini. Berarti yang membatalkan salat adalah ketika dia menoleh dan dadanya ikut ke samping, ya, apalagi ke belakang itu ngebalik badan, maka ini membatalkan salat karena istiqbalul qiblahnya itu tidak terwujud. Taib, sampai sini jelas. Kemudian wa ammal lamhu bi mujarradil aini fa innahu la ba'sa bih. Adapun kalau sekadar melirik dengan mata, melirik itu tidak masalah. Tidak masalah di sini, tidak makruh juga gitu. Tidak makruh selama apa? Selama tidak sampai mengganggu kekhusyuan salat. Ya, kalau cuma ngelirik dong enggak masalah. Ngelirik enggak masalah. Ngelirik apapun. Ya, noleh aja ketika ada hajat boleh. Ngelirik baik ketika ada hajat maupun tidak ada hajat itu boleh. Ya, cuma ketika sering-sering melirik dan itu akan membuat khusyuknya kurang, itu bisa jadi makruh. Ya begitu. Taib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina ma'ah." Kami datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama beliau. Falamaha bi muakhirati 'ainihi rajulan la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Maka Rasulullah kemudian melirik dengan ekor matanya gitu loh. Gimana maksudnya ekor mata, ngerti Pak? Ya, jadi kelihatan tuh orang di situ tuh. Ya, kelihatan itu ekor mata kok bahasa kita, muakhiratil ain. Dengan itu beliau melirik dan melihat ada seseorang la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud, tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku' dan ketika sujud. Ya. Ketika ruku', beliau ruku' kelihatan gitu ini orang tidak meluruskan punggungnya. Pas sujud juga pas ketika beliau angkat, dia melihat orang yang tadi sujud ini pas sujud enggak meluruskan punggungnya. Jadi kayak gini biasa. Atau gimana ya? Atau gini ya. Jadi enggak lurus punggungnya, enggak lurus gitu. Maka kata beliau SAW, la salata liman la yuqimu sulbahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya, yaitu tidak itmi'nan di ruku'nya, yaitu tidak tegap, maksudnya tidak lurus, tidak lurus ya, datar ya. Tapi ini bukan berarti salatnya tidak sah, enggak, salat tetap sah. Buktinya Rasulullah tidak menyuruh ulang salatnya orang itu. Ya begitu. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW itu melihat bagian belakang ini kelihatan nih kayak ini enggak ini apa namanya? Enggak lurus, enggak datar. Taib. Jadi kalau lirikan mata itu tidak apa-apa. Ya, melirik ke sana ke sini selama tidak mengganggu kekhusyuan salatnya enggak apa-apa. Taib. Yang kedua dari hal yang makruh dalam salat, raf'ul basari ilas sama', mengangkat pandangan ke langit. Al-basar yaitu pandangan mata, yang sekaligus juga wajah itu menuju ke atas. Yukrahu lil musalli an yarfa'a basarahu ilas sama'. Dimakruhkan untuk orang salat mengangkat pandangan matanya ke langit. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu, karena riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah.
apa yang ada di pikiran atau apa urusan orang-orang yang mereka mengangkat pandangan mata mereka ke langit pas saat salat. Fashtadda qawluhu fi dzalika, maka makin kencang, makin keras suaranya atau perkataannya Rasulullah dalam hal itu sampai beliau berkata, la yantahunna an dzalika aw latukhtafanna absaruhum. Hendaklah mereka stop, berhenti untuk mengangkat pandangan mata ke langit, atau mereka akan pandangan mata mereka akan di khotaf, itu dicatek gitu Pak. Diapain namanya? Gitu. Jadi buta habis itu, apa namanya? Disamber pandangan mereka sehingga mereka berkurang pandangannya atau buta. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang sebagian ulama itu memahami hadis ini sebagai pengharaman, bukan makruh. Kenapa difahami oleh sebagian ulama sebagai pengharaman? Karena ada ancaman di sini, hukuman. Kalau kan kayak gitu bisa hilang pandangan mata kalian. Baik. Apakah ancaman ini bersifat ma'nawi atau memang fisik? Ini pertanyaan saya. Apakah bersifat ma'nawi atau fisik gitu loh. Maksudnya kalau bersifat ma'nawi, ancaman ini bersifat ma'nawi, dihilangkan pandangan matanya, ya ini berarti dia matanya itu tidak akan melihat kepada kebenaran misalnya. Tapi kalau misalnya fisik, maksudnya fisik adalah dibutakan atau dikurangi kualitas pandangan matanya. Wallahu a'lam, yang zahir adalah fisik, ya. Yang zahir adalah fisik. Yang zahir dari lafal atau dari yang zahir dari makna lafal ini adalah fisik, yaitu fisik dari mata ini akan berkurang, entah dibutakan atau dikurangi kualitas pandangan matanya. Karena basar itu pandangan mata, bukan mata, ya. Beda, mata itu ain. Jadi di sini bukan la tukhtafanna a'yunahum enggak. Jadi yang dimaksud di sini basar itu fisik. Fisik yang kita lebih detailkan di sini adalah kualitas pandangan matanya. Adapun kalau makna berarti kalau dijadikan sebagai makna maka majaz, yaitu bahwasanya dia tidak bisa memandang kembali hal yang benar misalnya, maka enggak. Ya. Ini sebagaimana kalau makna iya, kalau misalnya tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah, ya iya itu secara majaz dan makna. Ya, takadul barqu takhtafu absarahum. Ya, hampir ini kan pengkiasan, orang-orang munafik itu hidupnya itu seperti apa? Seperti disambar-sambar kilat, seolah pandangan mata itu disambar sama kilat. Itu maksudnya majaz menurut banyak dari ulama. Yaitu orang-orang munafik mereka tidak akan tenang dan hidupnya itu susah mendapatkan petunjuk karena buta untuk melihat kebenaran. Taib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama." Nabi SAW ketika beliau salat dulu ya. Ketika beliau salat dulunya mengangkat pandangan matanya ke langit. Fanazala, maka turun ayat di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini yang kita bahas pada pekan lalu. Beruntunglah orang beriman, yakni mereka yang khusyuk di salat mereka, maka fata'ta ra'sahu, maka Rasulullah SAW kemudian menundukkan kepalanya. Taib, dan sebagian mungkin pernah Anda katakan di sini antara menghadap ketika kita melihat Ka'bah langsung di depan kita misal, dan maudhi' sujud, tempat sujud ketika kita salat, mana yang lebih sahih? Kita melihat Ka'bah saat berdiri selagi salat, atau kita memandang tempat sujud? Tempat sujud. Ya, itu yang lebih sahih ya. Gitu. Ya. Pak Toto enak banget Pak tidurnya Pak. Beneran. Dengerin ini nanti saya tanya loh. Soalnya saya pengen banget di posisi kayak gitu Pak.
Taib. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila ma yulhi. Nah, di antara yang makruh. Tadi yang pertama apa? Yang pertama noleh tanpa hajat dengan unuk. Noleh itu noleh ya gitu. Dengan unuk berarti ya namanya noleh kan lehernya itu pasti ada gerakan lah pastilah. Gak mungkin palato gitu, gak bisa. Ya itu makruh kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Yang kedua, mengangkat pandangannya ke langit, itu makruh. Yang ketiga, melihat an-nadhar ila ma yulhi, melihat kepada hal yang melalaikan, melihat hal yang melalaikannya. Hal yang melalaikan salatnya itu makruh. Ya, melihat kepada hal yang melalaikan salat itu makruh. Dikatakan di sini qad yukrahu lil musalli an yanzura ila ma yulhi. Orang yang salat dimakruhkan untuk melihat apa yang melalaikannya. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa alaihi khamisatun dzatu a'lam." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dan beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang memiliki garis-garis yang di sini maksudnya motif yang memiliki yang membuat orang tuh tertarik untuk melihatnya gitu loh. Jadi a'lam itu adalah motif. A'lam di sini motif pada pakaian. Falamma faragha, ketika selesai salat maka beliau berkata, alhatni hadhihi. Hal ini, a'lam ini yaitu motif ini telah membuat saya lalai. Padahal itu pakaiannya sendiri. Idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi'an bijaniyatihi. Maka tolong ini pakaian yang telah diberikan oleh Abu Jaham balikin ke beliau, dan tolong datangkan kepada saya, tukar untuk saya dengan pakaian anbijaniyah, ada suatu pakaiannya. Taib. Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat fokus dalam salatnya, sehingga ada motif sedikit saja itu bisa membuat beliau terganggu konsentrasi salatnya. Taib. Apakah ini menunjukkan haramnya atau makruhnya seseorang salat pakai pakaian bermotif? Enggak. Kecuali jika itu melalaikan dirinya. Ya, atau dia tahu dan semua orang tahu bahwa itu akan melalaikan semua orang yang salat misalnya. Kemudian ketika pun kelalaian terjadi karena penglihatan terhadap motif atau semisalnya, apakah ini membatalkan salat? Tidak membatalkan salat, melainkan mengurangi kekhusyuannya dan mungkin pahalanya tidak sempurna jadinya. Ya, begitu. Taib. Bagaimana dengan karpet? Ya, begitu pula dengan karpet, itu kemakruhannya kembali kepada bagaimana orang-orang apakah bisa lalai atau enggak dengan karpet tersebut. Dan wallahu alam, Rasulullah SAW dan juga kalangan Arab pada asalnya dulu ya, itu pakaian mereka lebih banyak polos dibandingkan bermotif gitu loh. Orang kalau misalnya sering berpakaian polos saja itu, enggak banyak motif, maka pakaian bermotif itu akan membuat dia itu apa? Enggak fokus, ikhwan. Gini loh, dipahami baik-baik. Kita lihat kalau di Saudi Arabia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang mana orang-orang sana sudah terbiasa untuk melihat orang-orang Indonesia, orang-orang dari luar negeri lah gitu loh. Pakaian orang Indonesia itu bisa dikatakan dari umumnya pakaian orang India, orang Indonesia, ya Asia Tenggara lah gitu. Itu pakaian bermotif itu sangat biasa di kita.
Ya, batik misalnya. Ya. Afrika juga sebagian negaranya itu juga pakai bukan batik tapinya. Ya ada pakaian berbunga-bunga tapi bukan batik. Bahkan di sebagian negara Afrika beberapa jubah ngejreng dan juga kalau di kita itu daster gitu. Tapi ikhwan bapak-bapak Afrika ini itu gamis tapi berbunga, itu kok di kita banci itu. Nah, kultur ini bisa berbeda, ikhwan. Ya. Dan kekayaan kultural ini Allah Ta'ala katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah beda-beda agar kalian saling mengenal. Dan perbedaan kultural itu tidak hanya di lisan, bahasa, ya, nggak hanya di situ, tidak hanya di karakter, tapi di pakaian. Wah, itu kadang kontras. Atau lihat orang-orang Saudi, orang-orang Qatar, orang-orang pokoknya Timur Tengah, banyak dari mereka sholat pakai gamis, ke stadion pakai gamis. Ini kalau kita ke stadion pakai gamis, itu dikira mau khutbah Jumat. Ya kan? Kalau di sini nih, tuh perbedaan kultural seperti itu tuh. Dan coba ketika antum hadiahin orang yang biasa pakai gamis, orang Saudi Arabia misalnya pakai gamis atau pakai sorban Saudi itu, terus antum kasih baju batik, gimana? Gimana tuh? Ini apa nih? Baju batik kayak orang Indonesia pakai. Itu pasti pas pakai di rumah diketahui sama bininya. Pakai baju batik kayak gini, orang Saudi Arabia di sana biasa pakai itu, atau Syekh Saudi pakai baju batik, keluar ketawa orang-orang, yakin deh. Ini perbedaan kultural di sini makanya. Apakah hadis ini kemudian harus direfleksikan secara baku dan pakem bahwasanya dimakruhkan memakai baju bermotif? Tidak, karena ini sesuatu yang nggak bisa diubah, beneran nggak bisa diubah. Perbedaan kultur ini nggak bisa diubah, ya, nggak bisa. Bahkan antum terhadap anak antum, Pak, ya, itu nggak bisa antum atur, nggak boleh pakai baju ini. Ini nanti ganggu khusyuk sholat. Justru karena kita udah terbiasa dengan kultur bermotif, maka biasa aja sebenarnya, beneran biasa aja. Ada nggak selama ini, jujur secara global ya, ada nggak yang tiap hari itu selalu terganggu dengan baju yang dipakai sendiri? Enggak. Yang kadang kita lebih banyak terganggu baju yang dipakai orang lain dibandingkan kita, beneran. Iya. Coba sekarang kita pakai sarung misalnya, sarung goyor. Itu motif apa nih? Motif goyor. Biasa dipakai orang Arab Indo di Pak. Iya, goyor Tegal. Biasa Pemalang, Pekalongan, Tegal banyak sarung itu. Orang apa? Karena gede itu. Iya, lebih suka pakai itu. Ya, ini kan Wadimor nih. Ya kan, Pak? Wadimor nih. Motifnya manik-manik. Ini harganya kisaran 50-70 ribuan, Pak. Kalau itu 200 ribuan, Pak, beda 230 ribuan. Iya. Itu juga Bapak itu pakai Wadimor tuh, Pak. Tuh. Yang belakang Wadimor 3 darah. Iya. Tahu saya. Ya. Wah, ini sarung zaman kemerdekaan kalau Pak Amin. Kedengeran nggak, Pak? Kurang jelas. Oh, Masya Allah. Oh ya. Nah, misalnya Bapak pakai itu kan motifnya lumayan banyak tuh, Pak. Keganggu nggak dengan itu? Enggak. Tapi ketika Bapak ngelihat motif beliau, kadang sholat di belakang beliau, baik ada wadimornya atau enggak? Coba ada kan? Ada. Hah? Di depan. Ya udah, anggap nggak di depan dah. Di belakang mau ke sini oke, di depan. Tapi ngeliat motif doang, bukan wadimor ya. Ngeliat motif belakang boleh aja keganggu, padahal sendirinya lebih memakai motif yang lebih ngejreng gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa ngatur orang gitu loh. Terus kita ini setiap ada orang yang di depan
Assalamualaikum. Salam. Pak, maaf besok-besok jangan pakai sarung, Pak. Kenapa? Terus saya pakai celana pendek gitu katanya. Enggak, maksudnya saya belakang keganggu. Ya orang itu pasti terima. Ya udah jangan sholat di belakang saya. Gitu. Ya. Atau yang mereknya di belakang misalnya Wadimor atau apa merek di belakang. Pak, besok-besok jangan di belakang mereknya. Situ siapa ngatur-ngatur saya? Situ yang beliin sarung saya emangnya. Bukan saya keganggu. Ya udah besok-besok jangan di belakang saya kalau mau sholat. Udah susah. Ini udah kultural yang kalau misalnya bahkan sampai presiden pun menerapkan nggak boleh pakai pakaian sarung yang belakangnya ada merek. Misalnya gajah duduk lah, gajah beduk lah atau apa. Itu bakal diikutin nggak? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini udah kultur yang pada asalnya mubah dan memang manusia nggak bisa meninggalkannya kalau udah kayak gini. Ya, dan untuk orang terganggu pun itu rasionya itu nggak besar karena di kita udah biasa. Cuma ketika memang nih orang Arab, antum sholat di suatu daerah di tanah Arab yang biasa semua pakai gamis semua, antum sholat pakai sarung, saya baju batik. Allahu Akbar. Orang di belakang keganggu nggak? Pasti keganggu. Mungkin di situ antum baru pikir, udah nggak usah pakai gamis juga lah, gitu. Seperti itu. Ya. Wallahu alam gitu. Tapi intinya gini, apapun yang membuat diri antum terganggu dan berpotensi mengganggu orang, maka ini makruh gitu. Dari segi motif dan semisalnya. Iya. Begitu. Baik, kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fi hadzal hadithi al-hathu ala huduril qalbi fi shalah. Kedengaran Pak Amin? Masih belum? Masih belum kedengaran Pak Amin? Kedengaran? Enggak apa-apa Pak Amin ya? Atau Pak Amin mungkin duduk dekat sini Pak, mungkin. Di situ Pak, di situ sama di sini lebih sulit mana Pak dengerinnya Pak? Di situ sama di sini lebih sulit mana mendengarkannya? Coba di situ Pak. Di sini lebih jelas nggak Pak kira-kira? Oh berarti emang di sini Bapak harusnya di sini. Berarti Pak Zul yang sana. Ya nggak apa-apa. Mantul mantap betul. Ya, oke Pak. Dalam hadis ini ada anjuran untuk menghadirkan hati ketika sholat. Ini saya agak tinggiin suara. Udah agak jelas Pak ya? Agak kedengeran? Masih belum? Masih mantul-mantul. Di hadis ini ada anjuran agar menghadirkan qalbu ketika sholat. Jelas Pak? Jadi mendikte nih. Ada anjuran untuk menghadirkan hati ketika sholat dan anjuran untuk mentadaburi tilawah Al-Quran yang ada dalam sholat dan mentadaburi zikir-zikir dalam sholat. Jadi bukan hanya bacaan Al-Quran saja yang diselami maknanya, melainkan juga zikir-zikir yang ada dalam sholat, bacaan-bacaan, tasbih, tahmid, kemudian minta ampun dalam salat dan seterusnya. Wa maqasidiha minal inqiyadi wal khudu'. Dan menghadirkan dan menghadirkan maksud-maksud dari salat. Tujuan salat itu apa? Al-inqiyad, al-khudu', yaitu tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa man'in nadhari minal imtidadi ila ma yashghil, dan berpaling, pandangannya berpaling dari al-imtidad ila ma yashghil, yaitu berpaling dari hal-hal yang melalaikannya, hal-hal yang membuat dia lalai. Ketika kita nggak bisa ngatur orang untuk pakai motif sarung atau baju tertentu, maka seenggaknya kita
berusaha untuk tidak melihatnya. Dan karpet ya sebagian bermotif, sebagian ini motif walaupun cuma di bagian kaki doang. Sajadah, kita nggak bisa mengatakan pakai sajadah makruh begitu saja. Itu dikembalikan kepada pemilik atau orang yang pakai. Kalau yang pakai terganggu sholatnya dengan itu, maka makruh. Gitu loh. Namanya sejadah rata-rata bermotif, Pak. Bahkan justru nggak biasa, sejadah nggak bermotif itu nggak biasa gitu. Walaupun ada. Jadi alas-alas yang bermotif atau bermotif itu dikembalikan kepada orang yang pakai gitu aja. Kalau antum katakan pagi ini, sajadah jangan bermotif dan karpet jangan ada motif sama sekali. Bagi antum mungkin bisa khusyuk tanpa motif. Tapi bagi sebagian orang motifnya malah motif cakar tangan. Ya enggak? Paham enggak Pak maksudnya, Pak? Sejadah nih polos nih. Atau karpet polos. Itu biasanya ada apa? Bekas tangan. Itu kadang sebagian orang malah enggak khusyuk gara-gara itu. Melihat cakar tangan itu. Ada yang kayak gitu. Ya begitu. Al-muhim terima aja lah apa adanya. Untuk di masjid yang enggak bermotif lah, udahlah. Ya, enggak bisa kita katakan semuanya makruh atau apalagi haram. Nah, bahkan sebagian dari orang ketika dia sholat sendiri misal tahajud atau sholat sunnah di rumah pakai sejadah itu lebih khusyuk dibandingkan kalau dia sholat di karpet biasa. Mungkin benar nggak? Mungkin nggak kata orang Indonesia nih, konteksnya orang Indonesia nih. Dia sholat pakai sejadah bermotif bunga-bunga gitu, atau apalagi biasa sejadah bermotif Ka'bah atau apa, itu malah dia kesannya lebih khusyuk, lebih sholat lebih formal gitu sholatnya dibandingkan kalau dia nggak pakai alas apa-apa atau polos gitu aja di lantai. Jadi ini relatif dikembalikan lagi ke orangnya. Wa izalati kulli ma yukhafu isghalul qalbi bisababih, dan hilangkan segala yang dikhawatirkan menyibukkan kalbu dengan sebab itu. Apa yang dia khawatirkan itu? Ya, entah dari motif atau dari apa. Kita lanjut di sini. Dikatakan juga wa karahatu, kata Imam Nawawi, wa karahatu tazwiqi mihrabil masjid wa haitihi wa naqshih, dimakruhkan menghiasi mihrab masjid, temboknya, mengukir temboknya, wa ghairi dzalika min asy-syaghilat, dan lainnya dari hal-hal yang menyibukkan. Ini memang para ulama di zaman dahulu menyatakan hal itu, yaitu makruh untuk hal-hal yang menyibukkan, di antara tembok-tembok. Anda nggak tahu seandainya Imam Nawawi rahimahullah beliau melihat bagaimana kenyataan masjid-masjid sekarang nih, karpet-karpetnya itu, ya masya Allah, ya ini seperti ini ya, ini masih minimalis ini. Ya, kalau kita lihat di Raudhah misalnya di Madinah, di Mekah karpetnya itu berbunga-bunga. Ini bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang itu? Fihi anna as-salata tasihhu wa in hasala fiha fikrun wa ishtighalu qalbin bighairiha. Di hadis tadi ada juga faedah bahwa salat itu tetap sah walaupun ada pikiran-pikiran di luar salat dalam salat itu dan menyibukkan hati dengan selain salat pada saat salat. Tetap sah salatnya. Namun pahalanya itu ya sesuai dengan kadar kekhusyuan seberapa dia. Ya, taib. Maka kalau misalnya seseorang pikiran kemana-mana sholat itu memang lahu, kelalaian. Tetapi itu kelalaian yang tidak membatalkan sholat selama dia menjalankan kewajiban dan rukun-rukun sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tentang
pengen pakai. Gambar apa sih saya deketin malah gitu. Oh iya. Nah itu pertama, terus kedua itu pertanyaannya apa pertanyaannya? Tentang masalah itu tadi apa namanya memakai mengapa nih? Melalaikan artinya akhirnya jadi sementara kita lagi jamaah sholat berjamaah pada Allah juga ada di saat kedua gitu, jadi pas melihat ke depan itu akhirnya saya sambil bercanda sih ngobrol tentang model lucu, saya bilang kayak gitu gitu dan terus yang paling seperti itu sesaat misalkan ada pernah kejadian di rumah, misalkan ada beberapa punya kambing dulu. Nah pas beranak itu ke bawah gitu loh. Apa gimana? Maksudnya ingat terus gitu. Oh ini bukan bawa anak kambing gitu enggak? Iya. Maksudnya pas sholat itu tuh. Iya. Nah apakah itu masuk pikiran? Ya. Jadi kepikiran maksudnya. Iya. Nah itu aja sih yang pengen coba tanya. Nah, itu. Ya, oke menjadi ya pertama tentang masalah ondel-ondel itu sebenarnya batik ya batik gitu, terlepas dia ondel-ondel lah, burung lah, naga lah, singa lah, macan, batik ya. Kalau memang dikatakan mengganggu, semua batik mengganggu gitu ya. Bahkan batiknya Pak Anto pun mengganggu juga, bisa ketika mengganggu, tapi itu nisbi relatif. Cuman yang lebih ke titik permasalahan di sini adalah itu ondel-ondel ya, yang lebih berpotensi mengganggu dibandingkan umumnya batik. Kan umumnya batik paling kayu, ranting, daun, ya sayap burung, gitu kan, bunga. Itu udah common, udah umum. Nah, kenapa sebagian batik itu pakai muka atau wajah hewan dan semisalnya? Terutama batik tulis ya. Karena memang di situ ada nilai yang lebih, Pak. Kalau batik itu ada makhluk hidup dengan fullnya gitu, wajah muka, itu ada nilai plus. Ada nilai di sini, nilai dan daya tarik yang lebih dibandingkan batik yang cuman bunga-bunga gini doang. Daya tarik ini daya tarik pandangan. Makanya ada dua hal di sini. Pertama, hukum gambar makhluk hidup seperti itu, wajah mukanya makhluk hidup. Kedua, hukum membeli suatu pakaian yang dibeli karena gambar makhluk hidup. Dua hal. Yang pertama tadi yaitu hukum gambar makhluk hidupnya itu sendiri secara full. Yang kedua, hukum membeli pakaian yang dibeli karena ada gambar makhluk hidupnya. Taib, yang pertama dulu. Maka menenun atau menggambar dengan canting dan semisalnya, atau ngeprint gambar makhluk hidup untuk baju, kaos dan semisalnya haram. Walaupun dia badut apa namanya? Tadi ondel-ondel. Ondel-ondel itu bentuk wajahnya itu menyerupai dengan manusia. Maka dia haram. Begitu juga dengan misalnya kalau antum misalnya perhatikan batik tulis. Itu banyak sekali yang bentuk singa, naga, ayam, burung dan seterusnya. Kadang orang juga dengan full, ada wajahnya kadang gitu. Ya, maka ini haram. Taib. Kemudian yang kedua, membeli produk produksi pakaian ya, yang dibeli karena gambar makhluk hidup ini, maka ini haram. Pembeliannya haram. Dibeli karena gambar makhluk hidup ini. Bedakan dengan membeli barang, tujuan membeli ini bukan karena gambar makhluk hidup ini, tapi ini hanya ikutan saja dan esensi kita bukan di situ gitu loh. Kayak beli Pampers misalnya.
Coba Pampers rata-rata ada nggak gambar makhluk hidup di situ? Di bungkusnya ada, di Pampersnya ada nggak? Ada. Sampo misalnya. Karena esensinya kita beli bukan karena ini, bukan karena gambar ini, bukan. Ya. Banyak dari baju bayi sekarang susah nyari yang polos, Pak. Ya, susah. Maka selama itu barang dibeli bukan karena gambar makhluk hidupnya, maka nggak apa-apa. Walaupun ada gambar makhluk hidup, selama gambar tersebut juga tidak diagungkan. Memang bukan karena gambar itu, tapi kalau gambar itu kita agungkan atau kita agungkan, maksudnya kita hargai gambar itu, maka nggak boleh. Apa contohnya? Misal membeli apa sih namanya? Guling, bungkus guling apa namanya? Sarung guling gitu, sarung bantal, sarung guling gitu. Ya, kita memang tujuan buat bantal, buat guling. Tapi kita juga suka sama gambar itu gitu, gambar makhluk hidup yang ada di bantal guling itu. Maka ini nggak boleh. Karena ini ada sisi pengagungan terhadap gambar, nggak boleh. Ya begitu, nggak boleh. Ya. Nah, jadi yang tadi pertanyaan pertama itu ondel-ondel misalnya itu nggak boleh sebenarnya dipakai. Cuma ya kita nggak bisa ngelarang PNS yang pakai itu. Ini kok kayak ini ya? Lobet, atau pakai ini lagi aja. Tes. Ya kita nggak bisa maksa PNS buka. Nah terus gimana sikap PNS yang pakai itu gitu kan? Itu yang ribet. Apakah nggak usah, udah keluar dari PNS, biarin karena yang penting kok. Susah, nggak bisa gitu antum. Tes. Nggak bisa. Oh ya, jadi gimana? Bapak gini ya? Oh ya. Nah, ya itu karena kan itu hanya ikutan. Dan dia nggak bisa nolak pakai, nggak bisa. Saya nggak mau pakai ini Pak, gitu kata PNS ini. Nggak bisa. Cuman karena ya dosanya ya dosa kepada makernya yang mendesain, yang bikin desain dan juga yang mendesain. Sama kayak kurir paket. Coba kurir paket, tahu nggak ini nganter apa barang? Kadang barang haram dia antar, Homer atau apa gitu. Dia Muslim, dia tahu gimana ya. Tapi dia nggak bisa nolak misalnya, mereka khalas. Ya udah. Dosa nggak? Ya dosa sih. Cuman masih lebih ringan dibandingkan orang yang memang sengaja mengirim dan dia tahu itu ngirim dan dia bisa nolak. Begitu Pak. Yang kedua tadi apa ya? Kambing kepikiran. Jadi antara habis beranak nih gitu, khawatir terus kemudian azan. Iya. Kan harus ngalahin itu kan. Gitu kan. Tapi di saat sholat tuh kayak keganggu kan. Iya. Sampai sekarang Pak? Enggak. Ya itu hanya bagian dunia, bisikan setan untuk dunia. Ya itu semua terjadi pada semua orang Pak, bukan kambing aja ya, semua orang. Ada masalah masing-masing sampai ke sholatnya itu ya, emang udah biasa manusia kayak gitu. Itu bagian melalaikan juga. Betul, melalaikan walaupun kambing. Kan bagian dari dunia Pak. Ya begitu. Pak ini ya. Bareng-bareng enggak apa-apa duet. Yang simpel Pak, kalau udah di bel Pak. Tadi yang menolak dengan Bukannya Bapak dulu ya tadi, bukan? Duluan Bapak atau Bapak? sikap Oh iya. ini Pak, ketika salam itu kan menolak. Ketika apa? Salam, Ah. salam pertama Oh iya. kita menolak. Ah. Karena kita berdiri seperti kita kelihatan itu sampai bahunya miring dikit ya. Nah itu membatalkan sholat ya. Ini karena dia bukan qiyam, bukan berdiri maka nggak apa-apa, cuman hindari kayak gitu karena itu subhat jadinya. Nggak, dia cukup ini aja. Nggak perlu ini, nggak perlu. Tapi kalau itu terjadi membatalkan sholat. Enggak, insyaallah enggak. Cuman itu masuk mungkin mudah-mudahan makruh karena dia tidak sedang qiyam. Ya, dia tidak sedang qiyam. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bacaan dalam sholat wajib maupun
Sunnah. Yang di share maupun jahar kan sama ya. Iya. Kadang-kadang ini saya melihat ikhwan atau siapapun, kadang-kadang kalau sholat sunnah itu kan mestinya kan rakaat pertama itu kan baca surat juga setelah surat Al-Fatihah. Ya. Itu kadang-kadang cepat banget itu kalau Banter. hukumnya bagaimana? Banter. Cepat banget gitu loh. Rakaatnya cepat banget. Jadi mungkin hanya baca Fatihah aja secara cepat. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena baca Al-Fatihahnya wajib kan, baca Al-Fatihah rukun. Kalau baca ini kan sunnah, dia ninggalin sunnah enggak apa-apa. Ninggalin sunnah untuk baca surat enggak apa-apa. Kalau untuk yang disir, contohnya salat zuhur, salat asar, itu kadang-kadang imam tuh cepat sekali juga ya. Oh iya. Juga kan pasti ada surat juga. Iya. Nah ini kalau yang pertama agak lama mungkin karena dia baca Ikhlas Al-Fatihah. Ini untuk yang kedua cepat, ini mungkin juga tidak melaksanakan surah yang sunnah itu. Ya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal di sini yang pertama dari segi hukum pakemnya gitu loh. Kedua dari segi tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Dua hal. Yang pertama kalau dari segi hukum fikih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa sama sekali, nggak apa-apa. Dia tetap sah sholatnya. Ya dia meninggalkan beberapa sunnah seperti doa iftitah dia tidak, kemudian juga mungkin surat tidak, gitu kan. Intinya sholatnya itu di sholat sirri atau sholat sendiri itu kok lebih cepat banget dibandingkan sholat pas jahri gitu kan ya Pak ya? Yang sholat wajib jamaah itu. Iya pas lagi pas lagi jadi imam sholat maghrib isya itu agak lama karena baca gitu. Tapi kalau pas sholat sendirian atau sholat zuhur asar kok kayak enggak baca surat sih, kita sebagai makmum jadi bertanya-tanya gitu Pak ya. Iya. Apa yang Bapak rasakan juga saya kok bertanya-tanya gitu, berapa imam tuh kayak gitu. Ya. Berapa imam kayak gitu, terutama imam-imam yang awam itu kayak gitu banyak. Gila sholat maghrib isya tuh cepet lama gitu. Tapi kok sholat zuhur kayak enggak baca surat gitu. Taib. Itu hukumnya tidak apa-apa. Cuman yang dua, tazkiyatun nufus. Ada pembahasan kalau jadi imam baca Al-Qur'an baca itu kayak bagus, tapi ketika sholat sendiri itu kayaknya bacanya jelek atau nggak khusyuk atau berubah beda banget drastis. Di sini seorang muslim mau dia jadi imam atau gimana, mau dia sholat berjamaah atau tidak, itu hendaknya dia introspeksi diri, hati-hati, khawatir dia ada sisi sebenarnya dia riya terselubung. Nanti ketika sholat berjamaah jadi imam di sholat jahri bacanya masya Allah Al-Fatihah lengkap, kemudian baca surat juga. Tapi kok kalau misalnya dia sholat sendiri itu nggak pernah menunaikan hak-hak surat lainnya gitu, walaupun sah sholatnya, tetapi ada yang bermasalah di qalbunya. Jangan-jangan dia memproduksi kekhusyuan atau keterlengkapan di mata manusia saja baru. Tuh. Tapi ketika dia sendiri sama Allah, kok dia tidak bisa. Makanya coba kita cek masing-masing jemaah. Ya. Kalau misalnya kita benar umumnya orang lebih khusus soal berjamaah karena apa? Karena dia akan bersama jemaah dan dia memang ada semangat, itu wajar. Tetapi Anda pernah mendengar Syekh Sami As-Suqair dalam pembahasan seperti ini dalam sesi tanya jawab, ini hati-hati orang seperti ini terjangkit kemunafikan ketika dia nggak pernah bisa khusyuk dan nggak pernah benar sholatnya atau banyak kekurangan di sholatnya pas lagi sendiri. Jauh berbeda dengan sholat dia pas lagi bareng-bareng sama orang. Atau dia sholat berjamaah masya Allah tapi pas sholat sunnahnya ya itu kayak gitu ya, cepet-cepetan dan seterusnya ya begitu. Maka ini buat kita semua, sebenarnya nasihat buat kita semua ya begitu ya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat untuk Anda dan juga para jemaah sekalian. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.